Selamat sore dan shalom. Welcome to Feast at Home. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Saya berdoa setiap dari kita ada dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita. Tapi bagi setiap dari saudara yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan, saya berdoa kekuatan, pengharapan, dan rahmat Tuhan akan dicurahkan melalui acara Feast at Home hari ini untuk memberikan kita apapun yang kita butuhkan untuk menjalani proses yang saat ini Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan kita akan membawa kita keluar dari setiap proses ini sebagai pihak yang lebih dari pemenang. Sebelum kita awali Feast at Home hari ini, mari kita mulai dengan mendoakan ungkapan-ungkapan syukur teman-teman kita maupun wujud-wujud doa yang sudah dititipkan kepada tim doa kita. Bagi setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini dan ada wujud doa yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian ungkapan syukur atas wujud-wujud doa yang telah dijawab, bisa mengklik link di bawah ini. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau mengucap syukur untuk terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Terima kasih Tuhan untuk kerinduan dari saudara atau saudari kami ini yang sudah Kau jawab melalui doa novena ini. Kami percaya Tuhan yang Kau berikan adalah yang terbaik dan Kau belum selesai. Kau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi dalam kehidupan saudara atau saudara kami ini. Kita juga sekarang mau berdoa untuk beberapa wujud. Kita mau berdoa untuk pemulihan relasi bagi Om Luke dan Tante Henny supaya setiap kepahitannya disembuhkan Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Sutri ini Tuhan, biar shalom damai sejahtera-Mu boleh tercurah dalam keluarga mereka, memulihkan setiap luka hati, biar boleh ada rekonsiliasi dan boleh ada kehidupan yang diubahkan dan dipulihkan Tuhan supaya nama-Mu boleh dipermuliakan. Kita mau berdoa untuk relasi dan hubungan keluarga yang semoga semakin bertumbuh, atau juga ada yang berdoa supaya dapat keikhlasan untuk memaafkan mantan pacar, dan ada yang berdoa untuk pasangan hidup yang seiman. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami ini yang mendoakan relasi-relasi ini, baik relasi keluarganya maupun yang butuh rahmat-Mu untuk bisa memaafkan mantan pasangannya, juga yang merindukan pasangan hidup Tuhan. Biar rahmat-Mu boleh tercurah pada setiap brother dan sister kami ini Tuhan, supaya mereka boleh dapat hikmat untuk yang merindukan pasangan hidup, boleh menerima shalom damai sejahtera untuk yang butuh rahmat supaya bisa memaafkan, dan supaya keluarga yang didoakan supaya relasinya semakin bertumbuh ini bisa semakin solid berada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ada juga yang berdoa untuk kelancaran pekerjaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan bahkan di tengah masa pandemi ini, hikmat dan berkat-Mu tetap tercurah untuk anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk brother atau sister kami ini yang berdoa supaya pekerjaannya dilancarkan, supaya campur tangan-Mu boleh terlihat nyata dalam karir atau bisnis brother atau sister kami ini. Dan terakhir kami mau berdoa untuk kesembuhan dari sakit telinga yang diderita. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap sel di dalam telinga brother sister kami minta doakan ini berfungsi kembali dengan normal. Kami deklarasikan kesembuhan di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini setiap wujud-wujud doa kami, ungkapan syukur kami sampaikan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati kita selama 1 jam ke depan. Singkirkan segala gangguan, segala distraksi, dan arahkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan dan menyambut kebenaran firman-Nya. Hello everyone, welcome to Feast at Home. Mari kita menyembah kita yang luar biasa, karena hanya Dia yang memberikan kita kehidupan. So are you guys ready? With one voice we're singing out. You have come and we have found life everlasting. Now alive to know your freedom, never ending. You alone have made a way for us in
kita buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kau Allah luar biasa Tuhan. Hanya pada Engkau kami menyembah. Dan pada saat ini kami ingin satukan hati kami. Kami menyembah Engkau lebih tinggi lagi. Karena Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji. And we worship you right now, Jesus. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. A trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Coba kita semua nyatakan. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. And you never let me go. Come on, we say, your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample that. Where is your sting? And we will declare your victory, Jesus. Come on, we say, even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go.
Saya berdoa semoga hadirat Tuhan yang sudah Dia nyatakan lewat pujian penyembahan tadi mencurahkan kita rahmat, kekuatan, dan pengharapan yang setiap dari kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Kita memasuki minggu yang terakhir dari tema besar kita bulan ini yang berjudul Breaking Bad, di mana di minggu terakhir ini kita akan membahas sesuatu yang very powerful yang akan sangat memberkati setiap dari saudara yang menyaksikan tayangan ini. Sebelum kita mulai pemberitaan firman ini, mari kita awali dengan bersama-sama mendoakan doa favorit kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, "Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name." Mari kita angkat tangan kita dan sama-sama hormati kebenaran firman Tuhan. Sing, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. "Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama 1 bulan ini kita sudah belajar tentang bagaimana menghandle kebiasaan buruk, bad habit. Kita sudah belajar nature, asal muasalnya kebiasaan buruk itu dari mana, dan bagaimana kita bisa mengizinkan Tuhan memperbaharui kita baik dari dalam maupun dari luar untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Dan tentu saja semua teori ini adalah penting untuk diaplikasikan. Tapi bukan hanya teori-teori tentang kebiasaan buruk ini aja, tapi semua teori firman Tuhan kalau mau kita aplikasikan dalam hidup kita, kita butuh apa yang akan kita bahas hari ini. Kita butuh yang namanya pengurapan. Nah, kalau di Perjanjian Lama, pengurapan ini adalah suatu tindakan simbolis yang dilakukan oleh nabi yang ditunjuk Tuhan kepada imam Harun, diurapi oleh Musa untuk menjadi imam, atau dalam ayat yang tadi kita baca, Daud diurapi oleh Samuel. Pengurapan dilakukan ketika seorang pribadi ditunjuk oleh Tuhan untuk suatu misi tertentu. Daud setelah diurapi, hidupnya mengalami transformasi yang luar biasa. Dari seorang gembala, dia jadi seorang warrior, mengalahkan Goliat, memimpin tentara Israel, memenangkan banyak perang, sampai akhirnya dia menjadi raja, dan akhirnya dia menjadi leluhur dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pengurapan yang sama yang Daud terima, itu pun sudah Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menang melawan kebiasaan buruk. Kita butuh kuasa, kita butuh pengurapan dari Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengakses pengurapan yang sudah Tuhan sediakan. Dan saya percaya setiap dari kita yang menyaksikan tayangan ini membuka hati kita dan siap mengaplikasikan firman hari ini akan menerima pengurapan, transformasi yang luar biasa dalam hidupnya, seperti Daud yang ditransformasi menjadi raja yang memenangkan Israel, memimpin Israel, memenangkan banyak perang. Kita pun akan dipakai Tuhan memenangkan banyak jiwa, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Anda siap untuk diberkati hari ini? Mari kita angkat tangan kita sekali lagi dan hormati kebenaran firman Tuhan. "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Kalau mendengar kata pengurapan, beberapa dari saudara-saudari yang mungkin backgroundnya berasal dari persekutuan doa karismatik Katolik, seperti saya dulu, biasanya identik dengan suatu sensasi yang kita rasakan, baik secara emosi atau fisik, ketika kita sedang pujian penyembahan atau ketika kita didoakan oleh seorang pendoa. Ada aliran listrik atau rasa hangat yang mengalir, dan ya memang benar, urapan itu bisa memberikan suatu sensasi, emosi, atau suatu manifestasi. Tapi bukan itu aja urapan itu. Sebaliknya, kalau
eh, Bapak Ibu Saudara yang mungkin backgroundnya bukan dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik, dari Katolik yang nggak ikut Persekutuan Doa Karismatik Katolik, kalau dengar kata urapan biasanya bilang, oh itu istilahnya orang-orang Persekutuan Doa Karismatik Katolik atau saudara-saudara Kristen kita yang dari denominasi Pentekostal. Nah, tapi kalau mau kita lihat kebenarannya melalui kebenaran firman Tuhan dan ajaran gereja, urapan itu apa sih? Ternyata urapan itu bukan hanya sekedar sensasi fisik, sensasi emosi atau sensasi fisik, dan bukan hanya milik orang-orang Persekutuan Doa Karismatik Katolik atau orang Kristen denominasi Pentekostal. Urapan itu adalah milik semua orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Berarti gereja Katolik pun termasuk di dalamnya. Di gereja Katolik sendiri, urapan ini dijelaskan secara terperinci di Katekismus gereja kita. Katekismus gereja Katolik nomor 645 menjelaskan apa itu urapan ini. Nah, di Katekismus ini dijelaskan, urapan ini adalah salah satu simbol dari Roh Kudus yang karena begitu eratnya dengan Roh Kudus bahkan sering disinonimkan, disamakan dengan Roh Kudus itu sendiri. Tapi ada makna yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar simbol di Perjanjian Baru. Dalam Katekismus gereja kita bahkan diberikan contoh yang sangat valid, sangat real, yaitu kehidupan Tuhan Yesus sendiri untuk menjelaskan apa sih sebenarnya urapan ini. Karena salah satu titel utama Tuhan Yesus itu adalah Kristus, yang artinya yang diurapi. Katekismus gereja Katolik menjelaskan Yesus yang diberi gelar Kristus selama hidupnya di dunia. Dia menerima kuasa sebagai manusia, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia menerima kuasa Tuhan melalui pengurapan Roh Kudus yang memampukan dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan mengalahkan kematian. Dan Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan menjelaskan, roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam diri saudara dan saya. Jadi kalau mau dijelaskan secara singkat, urapan ini apa sih? Urapan ini kuasa. Kuasa yang Tuhan alirkan, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi termasuk dari saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau lihat contohnya di Katekismus Gereja Katolik, memakai contoh kehidupan Tuhan Yesus, yang kalau sekarang ini mungkin seperti Romo atau pendeta full-timer. Memang 3 tahun terakhir masa hidupnya yang di-highlight, itu dia melayani di area kerohanian. Tapi urapan ini bukan hanya tersedia untuk area kerohanian aja. Bukan hanya untuk pelayanan aja. Di Perjanjian Lama seperti ayat yang renungan kita tadi, yang diurapi itu Daud, diurapi untuk menjadi raja. Berarti sifatnya ini politik. Di luar kerohanian. Jadi pengurapan Tuhan sediakan untuk semua profesi, bukan hanya di area pelayanan kerohanian saja. Ada berbagai contoh dalam kehidupan saya di mana saya bertemu orang-orang yang berada di luar area pelayanan dalam komunitas, tapi diurapi. Bahkan saya pernah ketemu sama istri saya, supir taksi yang diurapi. Ketika kami bulan madu, naik taksi waktu itu. Tiba-tiba supir taksinya itu ngajak kita ngobrol, lalu dia kesaksian tentang hidupnya. Dan itu sepanjang di dalam mobil, kami berdua itu serasa lagi di dalam acara Grand Feast. Oh, bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa merasakan hati supir taksi ini yang begitu mengasihi Tuhan. Dan dia cerita, dia bersyukur dengan panggilan Tuhan membawa dia ke Bali dan dia jadi supir taksi, dia bisa men-sharingkan imannya. Bisa bayangkan berapa banyak orang yang sudah masuk ke dalam taksi itu mendengar kesaksian beliau dan mungkin akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau mengalami penguatan dan pemulihan. Itu contoh supir taksi yang diurapi. Atau contoh yang lain di area bisnis. Saya nggak sebut merek, tapi ada salah satu aplikasi nonton online yang saat ini menyediakan memfasilitasi setiap pagi suatu acara di mana anak-anak Tuhan bisa bersaat teduh melalui acara itu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena ada orang-orang yang diurapi di dalam perusahaan ini, sehingga memungkinkan terluncurnya suatu program yang bisa memberkati begitu banyak orang, memberikan kekuatan bagi banyak anak-anak Tuhan. Dan kalau kita sambungkan dengan tema kita bulan ini, Breaking Bad, kuasa Tuhan ya sangat kita perlukan untuk bisa lepas dari kebiasaan buruk. Tanpa pengurapan dari Tuhan, ada begitu banyak saya yakin kebiasaan buruk dari kehidupan lama saya yang mungkin sampai saat ini belum bisa saya lepaskan. Kita butuh kuasa Tuhan untuk bisa lepas dari kebiasaan buruk kita. Tapi kuasa Tuhan, pengurapan,
bukan hanya Tuhan berikan pada kita supaya kita bisa lepas dari kebiasaan buruk aja, Bapak Ibu Saudara. With anointment come appointment. Tuhan mencurahkan pengurapannya, kuasanya kepada setiap anak-anaknya. Karena setiap anak-anaknya itu dia punya rencana, dia punya panggilan untuk setiap anak-anaknya. Dan dalam memenuhi panggilan ini, destiny ini, akan ada begitu banyak rintangan dalam kehidupan kita yang ada di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kebiasaan buruk itu hanya salah satunya. Dan pengurapan yang Tuhan berikan akan memampukan kita untuk menang menghadapi setiap rintangan-rintangan yang ada. Supaya kita bisa mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap dari kita. Jadi Tuhan menyediakan pengurapan ini untuk setiap anak-anaknya. Tapi sayangnya, nggak semua anak Tuhan tahu. Dan bahkan yang udah pada tahu, nggak semua mau. Karena ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada harga yang harus dibayar kalau kita mau hidup di dalam pengurapan Tuhan. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama hari ini. Apa aja sih yang kita butuhkan supaya kita bisa punya kehidupan yang dipenuhi kuasa Tuhan, yang dipenuhi pengurapan dari Tuhan. Kita akan belajar dari salah satu nabi yang sebenarnya ini nggak terlalu populer sih kalau buat bahas urapan, jarang dibahas menggunakan nabi ini. Tapi ya hikmat Tuhan itu luar biasa. Lewat kisah seorang nabi yang akan kita bahas, kita akan lihat hal-hal apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjalani hidup yang dipenuhi oleh pengurapan Tuhan. Kita buka kitab Yunus pasal yang pertama, ayat 1-2 kita baca bersama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, hal pertama yang kita butuhkan supaya kita bisa punya hidup yang dipenuhi pengurapan Tuhan adalah desire. Apa hubungannya dengan ayat yang tadi kita baca? Kalau kita baca terjemahan Inggrisnya, versi New King James Version, kata bangunlah ini diekspresikan dengan kata arise, bukan awake. Berarti Yunus menerima firman ini bukan ketika dia sedang tidur. Dan Yunus juga bukan lagi sibuk dengan kegiatannya sehari-hari. Karena kalau dia lagi sibuk dengan kegiatannya sehari-hari, Tuhan nggak akan bilang bangunlah. Tuhan akan bilang stop, dengerin aku dulu. Tapi di sini Tuhan bilang bangunlah, arise. Tandanya Yunus mungkin sedang duduk atau mungkin sedang berlutut, sedang intim sama Tuhan, sedang berusaha mendengarkan suara Tuhan. Desire yang dimaksud di poin pertama ini, kalau kita mau punya hidup yang diurapi, kita harus punya hati, punya passion yang mau dekat, mau menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, punya desire, punya kerinduan. Karena kalau kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mau punya hidup yang diurapi, yang pertama-tama itu adalah kita harus punya hati yang sayang sama Tuhan. Seperti Yunus di ayat pertama kedua ini menunjukkan kedekatan hubungan dia dengan Tuhan. Karena Tuhan bisa bilang, bangunlah. Dia sedang diam, dia sedang quality time sama Tuhan. Nah kalau kita mendengar kata relasi yang intim sama Tuhan, itu seperti apa sih? Ya simple, seperti yang Yesus ajarkan lewat doa Bapa kami. Hubungan kita, orang-orang percaya dengan Tuhan itu harus seperti Bapa dan anak. Atau ada contoh yang lain, Rasul Paulus bilang, hubungan Yesus Kristus dengan kita gerejanya itu adalah seperti hubungan suami dan istri. Nah, baik bapa dan anak ataupun suami dan istri yang hubungannya sehat, salah satu hal yang harus ada di dalam hubungan yang sehat ini adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Quality time, benar? Jadi kita sudah beberapa bulan selalu bicara tentang pentingnya doa, pentingnya merenungkan firman Tuhan, hidup berkomunitas dan tentu saja ekaristi. Karena ini semua adalah sarana bagi kita untuk punya quality time sama Tuhan. Kalau kita mau punya hati yang punya kerinduan, punya desire untuk dekat sama Tuhan, ya kita harus punya quality time sama Tuhan. Quality time, saat teduh itu bukan sesuatu yang disempatkan atau diluangkan. Itu harus disengaja. Karena nggak akan bisa punya hati yang mengasihi, yang sayang kalau nggak kenal. Seperti contohnya hubungan saya dengan istri saya dulu, zaman kita pacaran. Waktu awal-awal pertama kita kenal, istri saya itu nggak mau sama saya ketika dengar background saya seperti itu. Saya sebaliknya minder sama istri saya. Saya ini baru tobat, masih banyak kebiasaan buruk. Lah dia udah pelayanan dari zaman kuliah.
Sampai saya ini dikira PHP karena ngajak pergi WhatsApp tapi nggak pernah nembak-nembak. Karena ada keraguan. Saya minder, istri saya takut. Tapi kita berdua dipimpin oleh Roh Kudus bilang, spend time dulu aja bersama supaya lebih kenal. Nah ternyata ketika udah saling kenal, oh ternyata walaupun saya masih banyak kekurangan, ada juga aspek-aspek dalam kehidupan saya yang bisa membuat istri saya ini mencapai visi yang sudah Tuhan sediakan buat dia. Sebaliknya, ternyata ketika istri saya udah kenal saya, ternyata apa yang dia doakan, poin-poin tentang pasangan hidup di Novena to God's Love itu, ternyata hampir semuanya tuh ada dalam diri saya. Ya akhirnya kita bisa pacaran, akhirnya menikah. Karena kita mau spend waktu bersama, karena kita mau quality time. Begitu juga kita dengan Tuhan. Harus mau spend time waktu bersama. Kalau orang bilang hubungan dengan Tuhan itu tidak boleh mengandalkan hanya emosi, hanya perasaan aja. Tapi desire itu bicara tentang perasaan. Cuman perasaan ini, desire ini, hati yang sayang, yang rindu, yang kangen, yang pengen dekat sama Tuhan ini hanya bisa dibangun melalui dua hal. Yaitu komitmen dan motivasi. Komitmen dulu sama Tuhan. Bukanlah kalau lagi mood doa, kalau lagi nggak mood nggak doa. Sama seperti kalau suami istri udah nikah. Nggak mungkin berdasarkan perasaan kan, harus komitmen dulu. Kalau setiap ribut langsung pengen cerai, ya udah cerai balik berapa kali kan. Tapi kalau suami istri itu punya komitmen, we want to work this family together. Begitu juga kita dengan Tuhan. Jadikan saat teduh komitmen kita. Tapi yang kedua, yang nggak kalah penting adalah motivasi. Kalau kita mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan dan menerima pengurapannya, motivasi kita juga harus benar ketika datang sama Tuhan. Ada orang-orang yang begitu komit untuk berdoa, merenungkan firman, berkomunitas, mengikuti misa, karena ingin bisnisnya diberkati, karena ingin dapat pasangan hidup. Ya kalau gitu, berarti hatinya itu, dalam hatinya yang terutama itu bukan hubungan sama Tuhan, tapi bisnisnya, relasinya, keluarganya, kesehatannya. Bahkan hati-hati, ini terdengar benar tapi sebenarnya sedikit misleading. Kalau kita rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin misa, rajin berkomunitas, karena fokus kita adalah untuk menggunakan semua itu supaya kita bisa berhenti dari kebiasaan buruk kita. Berarti kalau kayak gitu fokusnya kita itu pada kebiasaan buruk kita, bukan sama Tuhan. Sedangkan seperti yang tadi dibilang, kunci untuk menerima pengurapan adalah punya relasi yang intim dengan Tuhan. Ya kalau relasi yang intim seperti orang pacaran, seperti suami istri, seperti bapak dan anak, mau spend time bersama itu kenapa? Ya karena sayang, karena ingin semakin dikenal dan semakin mengenal, supaya bisa semakin memahami pasangan kita, papa kita. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Selain ada komitmen, harus ada motivasi yang benar. Nah kalau kita udah komit dan melakukannya dengan motivasi yang benar, lama-lama perasaan itu pasti akan terbangun dengan sendirinya. Dan tanpa disadari, kita akan punya hati yang benar-benar sayang, dekat, ingin menyenangkan hati Tuhan. Desire ini penting karena akan nyambung ke poin yang kedua. Yang pertama tadi desire, poin yang kedua awalnya huruf D juga adalah decision. Justru disinilah kuncinya, decision. Apa hubungannya dengan pengurapan? Saya pakai analogi, kalau misalnya kuasa urapan Tuhan itu seperti air, berarti Allah Bapa di surga itu seperti PDAM. Tapi bedanya kalau PDAM mungkin mampet ya. Kalau Bapa di surga kuasanya dicurahkan pasti nggak pernah mampet. Dan kalau PDAM kan bayar. Kalau ini gratis, karena sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Harga yang paling mahalnya sudah dibayar. Nah, kuasa ini mengalir dari surga, dari Allah Bapa di surga. Bisa sampai ke kehidupan kita seperti air PDAM, ada pipanya kan. Pipanya ini apa? Penebusan Yesus. Bapak ibu saudara kita yang berdosa, nggak mungkin menerima kasih dan kuasa dari Tuhan yang Maha Kudus kalau Tuhan Yesus nggak menebus dosa-dosa kita. Jadi ada salurannya penebusan Yesus. Tapi supaya sampai masuk ke dalam rumah kita, harus ada keran ya. Nah keran inilah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah pribadi Tuhan yang sangat lemah lembut dan mau bekerja sama dengan manusia. Jadi, Roh Kudus itu bisa mengarahkan kita, membimbing kita, tapi tetap perlu campur tangan, tetap perlu decision dari kita pribadi. Jadi kalau keran, kalau tadi pakai analogi keran, namanya keran itu kan bisa diputar ke kanan. Kalau di rumah saya sih keran diputar ke kanan, airnya makin deras. Diputar ke kiri, airnya makin kecil dan lama-lama akan berhenti. Nah, decision ini seperti keran ini Bapak Ibu Saudara. Ada keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup kita yang akan membawa kita semakin dekat ke dalam rencana Tuhan
Dan di situ pengurapan kuasa Tuhan akan mengalir. Sebaliknya, ada juga keputusan-keputusan yang kalau kita ambil dan kita lakukan, itu seperti muter kerannya ke kiri. Di mana kita jadi semakin jauh dari rencana Tuhan, dan kuasa Tuhan yang mengalir itu jadi seperti tersendat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hati, desire untuk menyenangkan hati Tuhan itu akan membantu kita. Saat teduh secara rutin akan membantu kita untuk mengenal kehendak Tuhan, untuk tahu isi hatinya. Tapi itu nggak akan memastikan kita jadi pribadi yang taat. Tetap ada bagian kita untuk memilih. Contohnya seperti Yunus ini, ayat 1-2 menunjukkan kedekatan dia sama Tuhan. Ayat 3 menunjukkan ketidaktaatan dia. Karena setelah menerima perintah, Yunus malah kabur. Ini orang yang udah dekat sama Tuhan. Ini bukan pertama kalinya dia menerima perintah dari Tuhan. Tuhan nggak memperkenalkan dirinya lagi ke Yunus, langsung kasih firman-Nya. Berarti Yunus ini udah kenal sama Tuhan, udah pelayanan, udah berkomunitas, udah rajin berdoa, bahkan udah punya karunia Roh Kudus. Nggak menjadikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu kebal dari yang namanya dosa, yang namanya kecenderungan untuk berdosa, yang namanya godaan di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, tetap ada. Dan kita punya kebebasan untuk memilih. Kadang-kadang kalau lengah, kita masih bisa jatuh. Saya masih bisa jatuh di dalam dosa kalau lagi lengah. Masih bisa mengulang kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah lama ditinggalkan. Desire hati yang mengasihi Tuhan ini membantu. Tapi mari kita belajar jadi orang Kristen yang dewasa. Apa maksudnya? Kalau kita ambil keputusan yang salah, atau lihat orang ambil keputusan yang salah, jangan langsung dikit-dikit salahin setan. Gara-gara ada setan menggoda. Ya setan itu dari zaman Adam dan Hawa kerjanya cuma bisa menggoda, membisikkan ide. Ya suruh siapa nurut? Jangan juga langsung hakimi diri sendiri atau orang lain, oh kamu kurang berdoa, kurang baca firman, jadinya kena masalah. Belum tentu juga seperti itu. Jadi, tapi sebaliknya juga, kalau kita mengambil keputusan yang benar, ada mujizat terjadi, ada berkat, jangan jadi sombong. Karena kalau nggak ada Roh Kudus, belum tentu kita punya hikmat untuk ambil keputusan yang benar. Jadi orang Kristen yang dewasa adalah orang yang berani bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Kalau kita ambil keputusan yang salah, jangan langsung blaming diri sendiri, blaming setan, atau langsung connect, oh ini gara-gara kurang doa, kurang firman. Iya, itu bisa berpengaruh. Tapi first thing first, kalau tahu salah ya udah akui aja. Nggak usah salahin siapa-siapa, akui, minta ampun sama Tuhan, lalu lakukan yang diperlukan, tanya ke Tuhan harus ngapain untuk perbaiki. Nah, itu orang Kristen yang dewasa, bukan sibuk nyalahin orang lain, nyalahin setan, atau terpuruk nyalahin diri sendiri terus gara-gara kurang doa nih kena masalah. Ya. Jadi decision ini kita akan bisa tahu decision yang tepat, tapi melakukan atau tidak decision yang tepat itu kembali pada kehendak bebas kita. Nah, berapa decision yang kita buat dalam sehari? Para profesor dari universitas terkenal namanya Cornell University melakukan penelitian pada 150 orang diperiksa otaknya nih lewat kuesioner. Untuk milih makan tiap hari aja manusia itu membuat rata-rata 227 keputusan tanpa disadari. Ada juga yang orang-orang yang secara kasar coba ngitung, kira-kira bakal ada 35.000 keputusan yang dibuat oleh seorang manusia dalam sehari. 35.000 ini ada yang udah otomatis, contohnya bangun sebelum mandi mungkin sikat gigi, ya itu juga sebenarnya kan keputusan. Tapi di antara 35.000 ini ya ada yang seperti tadi saya bilang, keputusan-keputusan yang krusial yang bisa membuat pengurapan kuasa Tuhan mengalir lebih banyak lagi dalam kehidupan kita, atau bikin kita kering, menjauh dari Tuhan. Kuasanya jadi mampet dalam kehidupan kita. Nah, saat teduh membantu kita untuk menemukan, kadang-kadang Tuhan tuh bisa kasih hikmat. Bukan kadang, sering. Di saat teduh Tuhan kasih hikmat, situasi apa yang akan kita hadapi hari ini, keputusan penting apa yang harus kita ambil. Bisa, saya mengalami, sering banget selama 8 tahun dari sejak pertobutan saya. Tapi, kalau bayangin ya, kalau semua keputusan yang mau kita ambil hari itu, semua harus dikomunikasikan dulu sama Tuhan. Mulai dari pakai baju apa, sampai ke kantor lewat jalur yang mana. Mungkin kalau saudara ada di marketplace saat teduh jam 6, jam 12 siang baru selesai berdoa Bapak Ibu Saudara. Tapi atau ada juga situasi dalam kehidupan kita di mana mungkin pagi kita udah saat teduh, tapi tiba-tiba kita ada di satu situasi di mana kita harus memilih, dan kayaknya tadi pagi belum di briefing sama Tuhan loh. Makanya Tuhan berikan hikmat bagi kita. Makanya Tuhan berikan firman Tuhan. Ada keputusan-keputusan yang mungkin tiba-tiba harus kita ambil, tapi mungkin di saat teduh kita, waktu kita berdoa, kayaknya Tuhan tuh nggak kasih clue.
Karena untuk tahu kebenaran firman Tuhan, tahu yang benar yang salah itu kan perlu proses. Karena itu kalau kita berhadapan dalam situasi seperti ini, ada dilema A atau B, apalagi kedua-duanya sama-sama baik. Dan mungkin kita belum terlalu menguasai firman Tuhan yang berhubungan dengan area itu. Kita doa seperti yang gak ada jawaban. Ada 3 I yang bisa kita gunakan untuk bantu kita mengambil keputusan mana yang benar. Yang pertama adalah intention. Kalau keputusan yang sejalan dengan rencana Tuhan, itu pasti akan memberkati orang lain. Fokusnya bukan hanya keamanan, kenyamanan, atau preferensi kita sendiri. Contohnya Yunus memutuskan gak mau pergi, karena kalau ahli-ahli Alkitab bilang, Yunus ini nggak suka sama orang-orang Niniwe, orang Syria. Musuhnya bangsa Israel dan penyembah berhala. Dia tahu kalau dia ke sana orang-orang ini akan bertobat. Dia tahu ada kuasa yang Tuhan titipkan melalui firman-Nya. Dan tahu orang-orang ini akan bertobat. Dan dia nggak mau orang-orang ini bertobat. Relevansinya pada kehidupan kita, jangan ambil keputusan berdasarkan like and dislike. Jangan ambil keputusan berdasarkan emosi. Dan selalu lihat, apakah ini merugikan orang lain, menguntungkan hanya diri kita sendiri? Kalau udah kecenderungannya mencari rasa aman, rasa nyaman, dan fokusnya hanya diri kita sendiri, mending jangan langsung ambil keputusannya. Coba komunikasi dulu dengan mentor rohani, dengan sharing partner, di bawah doa dulu. Nah, tapi kadang-kadang ada yang dilematis juga. Contohnya seperti saya dulu, ada teman dari kehidupan lama saya, tiba-tiba ngontak, ternyata dia ini lagi dicari polisi karena jualan narkoba. Dan dia itu nggak punya penghasilan, minjem uang sama saya buat makan. Ya tergerak kan oleh belas kasih, ya udah saya bantu. 1 bulan, bulan kedua sama lagi minta duit buat makan. Bulan ketiga dipikir-pikir ini kok jadi kayak begini terus ya. Tapi kalau nggak dibantu berarti intentionnya untuk keamanan saya sendiri dong. Nah makanya ada I yang kedua. I yang kedua adalah influence. Dampak dari keputusan yang kita ambil bagi kehidupan orang lain itu seperti apa? Tuhan kasih hikmat. Kalau dibantu terus-terusan, orang ini nggak akan rubah. Justru harus bilang, ini terakhir kali saya bantu kamu, kamu serahin diri kamu ke polisi. Kamu masuk penjara, tanggung hukuman yang memang harus kamu tanggung. Setelah ini keluar mulai hidup baru, saya bantu dengan koneksi saya coba carikan pekerjaan. Jadi direnungkan dulu, dampak dari keputusan yang kita ambil tuh kira-kira bakal seperti apa? Influence-nya ke orang lain seperti apa? Minta hikmat di bawah doa pasti dijawab kok kalau nanyanya dengan tulus ke Tuhan. Dan nah, yang pertama dan kedua, intention dan influence ini sebelum kita ambil keputusan. Yang ketiga, ini intervention. Yang intervention ini adalah untuk mengevaluasi. Ini keputusan udah benar apa enggak ya? Kenapa disebut intervention? Dalam hidup orang yang diurapi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu banyak campur tangan. Contohnya Yunus memutuskan untuk tidak taat, ada intervensi. Kalau kita baca, ada badai. Ada badai, Yunus kabur menjauh dari kota tempat Tuhan mengutus dia, ada badai. Kapalnya hampir tenggelam, udah gitu dia menjatuhkan diri ke laut, ada ikan paus nangkep Yunus ini. Ada intervensi, ada badai, ada ikan paus. Kalau kita ngambil satu keputusan yang salah, menjauh dari rencana Tuhan, Tuhan akan coba intervensi. Tapi ya, kalau hidup orang yang diurapi, kalau kita baca kitab Yunus ini, walaupun orang-orang di kapal ini akhirnya nurut sama Yunus, membuang dia ke laut, karena kejadian ini, orang-orang di kapal ini semua jadi nyembah Tuhan. Jadi hidup orang yang diurapi itu pasti memberkati orang. Makanya kita suka lihat, ada kan hamba-hamba Tuhan menyembuhkan orang, mempertobatkan orang, tapi tiba-tiba terlibat skandal. Kenapa? Karena urapannya yang Tuhan berikan pada orang ini ketika dia benar-benar masih dekat sama Tuhan tuh masih tersisa. Seperti Raja Saul, awalnya diurapi. Ketika dia udah melenceng dari rencana Tuhan, hidupnya udah gak berkenan di mata Tuhan, dia tuh tetap gak pernah kalah perang. Tetap dipakai Tuhan memberkati bangsa Israel. Tapi Tuhan intervensi, ingetin terus-terusan. Pertama lewat Nabi Samuel diingetin. Lewat Nabi Samuel gak nurut juga. Ketika dia kejar Daud, tiba-tiba bangsa Filistin menyerang. Tuhan coba ingetin dia dengan berbagai macam cara. Tapi nggak nurut-nurut. Sampai akhirnya urapannya, kuasanya itu habis. Tapi dia udah nggak punya koneksi ke sumber urapannya, sumber kuasanya. Akhirnya kalah perang. Dan dia dan anak-anaknya mati sungguh tragis. Hati-hati saudara, jangan cuma fokus sama urapannya aja. Jangan cuma fokus sama seberapa suksesnya bisnis kita atau pelayanan kita. Itu nggak bisa jadi parameter hidup kita ini masih berkenan atau enggak di mata Tuhan. Lihat intervensi-intervensi dari Tuhan. Apakah ada reminder dari Tuhan kalau kita udah salah jalan?
Nah, keputusan-keputusan yang kita tahu, dulu Tuhan intervensi nih ketika aku ambil keputusan seperti ini. Ya jangan diulang. Sebaliknya intervensi juga bisa sesuatu yang positif. Seperti Yunus. Ketika sudah dimakan paus, bertobat, akhirnya dia mau ke Niniwe. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di pasal keempat dikasih tahu populasi kota ini tuh 120.000 orang. Ini zaman dulu, belum ada sound system, belum ada sosial media. Satu orang datang ke kota yang isinya 120.000 orang memberitahukan sesuatu, 120.000 orang bisa nurut. That's the power of God. That's the anointing. Kalau kita ada keputusan-keputusan dalam hidup kita yang kalau kita ambil secara tepat, Tuhan akan campur tangan dan urapan yang mengalir, ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam mungkin pelayanan kita atau bisnis kita. So this decision, poin yang kedua ini sangat penting. Ada keputusan yang mengaktifkan pengurapan, mengaktifkan kuasa Tuhan untuk bekerja. Ada yang bikin kita menjauh, bahkan bikin Tuhan harus intervensi, ngingetin kita supaya kembali ke jalan yang benar. Dan poin yang ketiga adalah duration. Ini poin yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, untuk hidup dalam pengurapan itu perlu waktu, perlu proses. Bukan hari ini didoakan, hari ini bertobat, hari ini ikut retret, atau ikut satu misa yang mungkin dipimpin oleh Bapak Paus langsung. Besoknya hidup kita langsung berubah serta-merta, penuh urapan, penuh kuasa Tuhan. Firman Tuhan sendiri kasih contoh, Daud setelah diurapinya untuk menjadi raja. With anointment come appointment, di-appoint untuk jadi raja. Tapi nggak langsung jadi raja besoknya. Masih melalui proses dulu, harus perang dulu, tarung dulu sama Goliat, memimpin bangsa Israel dalam banyak peperangan, harus jadi buronan dulu. Oh, banyak story-nya kalau kita baca kitab 1-2 Samuel, sampai akhirnya dia bisa jadi raja. Setelah jadi raja pun sempat jatuh dulu dalam dosa. Tapi dia tuh nurut ketika Tuhan intervensi lewat seorang nabi, dia nurut, dia bertobat. Dan contoh yang dijadikan gereja Katolik sebagai contoh di Katekismus Gereja Katolik ketika bahas pengurapan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima pengurapannya ketika dia dibaptis. Datanglah Roh Kudus dalam wujud burung merpati katanya. Di situ dia menerima pengurapan, ada kuasa Tuhan. Besoknya nggak langsung pelayanan. Puasa dulu 40 hari di padang gurun. Jadi memang untuk melihat penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk bebas dari kebiasaan buruk kita. Itu memang perlu proses. Pengurapan itu butuh waktu, ada duration. Dan dalam proses ini, jatuh bangun itu adalah hal yang wajar Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen yang dewasa, tadi yang pertama, satu, bisa bertanggung jawab sama keputusan sendiri. Kedua, nggak tinggi hati kalau bisa ambil keputusan yang benar. Ketiga, harus bisa sabar sama diri sendiri. Karena kita juga punya Tuhan yang sabar. Apalagi kalau urusannya dealing sama kebiasaan buruk, Tuhan ngerti. Tuhan sabar. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama bilang, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk yang kedua kalinya. Saya bersyukur banget Tuhan saya itu namanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah God of second chance, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang God of second chance? Yunus kasih kesempatan pertama nggak taat ya. Lalu dia bertobat, datang kesempatan kedua. Selalu ada kesempatan kedua Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lagi bergumul sama kebiasaan buruk kita, nggak taat, jatuh, Tuhan pasti kasih kesempatan kedua. Asal kita mau diintervensi, dikoreksi sama Tuhan, ngaku salah, minta ampun, tanggung konsekuensinya kalau perlu dan berusaha bangkit lagi, perbaiki, Tuhan akan ampuni. Lalu ketika jatuh lagi, nanti bakal jadi second chance lagi ketika Tuhan kasih kesempatan. Kenapa? Karena setiap kali kita jatuh tapi mengakui kesalahan kita, bertobat, Tuhan memilih untuk melupakan pelanggaran Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu ada di firman. Sejauh timur dari barat, kau menghapus dosa-dosaku. Inilah yang memberikan saya kekuatan, pengenalan akan Tuhan yang seperti inilah memberikan saya kekuatan untuk bergumul dan akhirnya menang bersama Tuhan lewat pengurapannya atas setiap kebiasaan buruk dalam kehidupan saya. He is a God of second chance. Ketika saya berdoa, saya merasakan akan ada banyak orang yang menyaksikan tayangan ini mungkin saat ini sedang ngerasa nggak layak. Jatuh bangun di kebiasaan buruk yang sama atau mungkin karirnya, pelayanannya, apapun lagi mentok. Kayaknya ini udah nggak layak sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pesan terakhir dari Tuhan hari ini adalah kita tidak didesain untuk lari dari Tuhan. Kita didesain untuk lari menuju Tuhan. Don't run from God.
Jangan ngerasa nggak layak. Jangan ngerasa udah Tuhan gak akan ngampuni. He is a God of second chance. Untuk hidup dalam pengurapan, melihat penggenapan janji Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, memang butuh waktu. Tuhan ngerti. Tapi jangan dijadikan alasan juga ya, oh kalau gitu berdosa lagi aja, udah gitu kan tinggal tobat. Ya tandanya desire-nya itu nggak ada, hatinya nggak sayang sama Tuhan. Tapi kalau kita udah berusaha ngelakuin yang terbaik, kita lengah, kita jatuh, ayo bangkit. Tuhan memanggil setiap dari Anda yang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin udah lama menjauh dari Tuhan, ngerasa nggak layak, atau mungkin salah sangka sama Tuhan. Anda dirancang bukan untuk lari dari Tuhan. Anda dirancang untuk mendekat sama Tuhan. Run to God. Seperti kisah anak yang hilang, Dia akan menyambut, membersihkan Anda, dan memberikan pengurapan, kuasa, kasih-Nya akan dicurahkan dalam hidup Anda. Seperti kata Rasul Paulus, kasih Allah dicurahkan melalui Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam hati kita. Hari ini Tuhan memanggil setiap dari Anda yang menyaksikan tayangan ini. Kalaupun Anda nggak ngerasa jauh dari Tuhan, ngerasa udah deket, Tuhan pengen lebih dekat lagi. Kerinduan yang luar biasa dari Tuhan untuk bisa punya hubungan yang intim dengan anak-anaknya. Mengurapi kita, memberikan kuasa dalam kehidupan kita, supaya lewat karir kita, keluarga kita, relasi, pelayanan, setiap aspek kehidupan kita, namanya dipermuliakan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Are you ready to receive the new anointment from God today? Mari kita tundukkan kepala. Ketika saya berdoa mempersiapkan firman hari ini, Tuhan bilang akan ada begitu banyak orang yang menyaksikan ini, hatinya diketuk, rindu untuk kembali dekat, untuk lebih intim lagi sama Tuhan, untuk menerima pengurapan yang baru. Kalau Anda orang itu, angkat tangan Anda, arahkan tangan Anda pada monitor, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Kau lihat setiap hati yang rindu, yang kangen, pengen dekat lagi, atau bahkan mungkin belum pernah dekat, belum kenal. Tapi karena firman-Mu hari ini yang Kau urapi dengan begitu luar biasa, bukan karena kuat gagah perkasa hamba, tapi karena pengurapan yang berasal daripada-Mu, karena kuasa firman-Mu. Hatinya disentuh ingin kenal Engkau Tuhan. Saat ini juga Allah Roh Kudus, nyatakan kehadiran-Mu di ruangan dimanapun orang-orang ini berada. Curahkan pengurapan, kuasa yang baru. Kami gak boleh bergantung hanya pada sensasi fisik atau emosi, tapi Kau pribadi yang nyata Allah Roh Kudus. Kau bisa nyatakan kehadiran-Mu, biar Kau nyatakan kehadiran-Mu secara luar biasa dalam ruangan di mana orang-orang ini berada. Nyatakan kehadiran-Mu, berikan mereka pengurapan yang baru, curahkan rahmat dalam hati mereka biar kerinduan itu kembali muncul. Desire untuk dekat, bersekutu intim dengan Engkau, supaya bisa mengambil decision yang tepat, dan supaya bisa bersabar menjalani proses, sehingga di waktu yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap orang-orang ini. Hamba berdoa buat setiap yang terikat dengan berbagai kebiasaan buruk, lewat pengurapan yang berasal dari Kristus, setiap kebiasaan buruk dihancurkan di dalam nama Yesus. Diberikan hati yang baru, pikiran yang baru, tubuh yang baru, Kristus yang berkuasa atas tubuh ini, atas hormon, atas setiap fungsi dalam tubuhnya, supaya setiap kecanduan, addiction, segala sesuatu yang boleh dilepaskan, menerima shalom, damai sejahtera, dan hikmat, supaya bisa berjalan teguh, menjauhkan diri dari godaan, dan ketika godaan datang bisa berdiri dan menang bersama Engkau atas godaan-godaan ini. Terima kasih Tuhan untuk Feast at Home hari ini, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, dan terimalah pengurapan yang baru. Welcome to God's Hour.